Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arus Waktu. Kami sangat berterima kasih kepada kalian, para penonton setia yang selalu mendukung channel ini dengan menonton, memberikan komentar, dan membagikan video kami. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan keberkahan dalam hidup. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang telah menjadi misteri selama berabad-abad. Seorang ratu yang disebut dalam kitab suci dan dikenal karena kebijaksanaannya, kekayaannya, serta keindahannya yang luar biasa. Namun, dalam satu misteri yang menyelimutinya, benarkah Ratu Balqis adalah keturunan jin? Apakah ini hanya legenda atau ada bukti yang mendukungnya? Mari kita telusuri kisah ini berdasarkan Al-Quran, hadis, serta literatur tafsir klasik yang membahas asal-usul sang ratu dari kerajaan Sabah. Ratu Balqis dalam Al-Quran. Ratu Balqis disebut dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 22 sampai dengan 44. Ia diperkenalkan dalam kisah pertemuan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud. Dalam ayat 22, burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan membawa suatu berita yang meyakinkan. Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar." Quran Surah An-Naml ayat 22 sampai dengan 23. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Ratu Balqis adalah seorang pemimpin wanita yang luar biasa. Ia memiliki kekuatan besar, kekayaan melimpah, dan singgasana yang megah. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam segera mengetahui bahwa rakyatnya menyembah matahari dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepadanya, menyuruh agar ia dan rakyatnya untuk tunduk kepada Allah. Perjalanan Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika surat Nabi Sulaiman sampai kepada Ratu Balqis, ia segera berkumpul dengan para penasihatnya. Namun, berbeda dengan raja-raja lain, ia langsung mengobarkan perang. Balqis lebih memilih jalan diplomasi. Ia mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk menguji niatnya. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam menolak hadiah tersebut dan menegaskan bahwa ia bukanlah raja biasa, melainkan seorang nabi yang memiliki kekuasaan dari Allah. Menyadari hal ini, akhirnya Ratu Balqis memutuskan untuk datang langsung ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kedatangannya, Nabi Sulaiman meminta salah seorang di antara pengikutnya untuk memindahkan singgasana Balqis ke istananya dalam sekejap mata. Ini disebutkan dalam Quran Surah An-Naml ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu Alkitab, aku akan membawa singgasanamu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Nabi Sulaiman melihatnya telah ada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya." Ketika Ratu Balqis tiba, ia terkejut melihat singgasananya telah berada di sana. Ia juga diuji dengan lantai kaca yang jernih, yang awalnya ia sangka sebagai air. Ketika ia mencoba melangkah, ia menyingkap pakaiannya dan tampaklah kakinya. Sebagian tafsir menyebutkan bahwa disinilah Nabi Sulaiman melihat sesuatu yang tidak biasa.
Konon, kaki Balkis berbulu atau memiliki bentuk yang berbeda dari manusia biasa. Ini menjadi salah satu dasar legenda bahwa Ratu Balkis mungkin bukan manusia sepenuhnya. Apakah Ratu Balkis keturunan jin? Legenda tentang asal-usul Ratu Balkis sebagai keturunan jin berasal dari berbagai sumber, termasuk tafsir klasik. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayahnya adalah seorang raja manusia, sementara ibunya adalah jin. Sementara dalam kitab tafsir Al-Baghawi ada pendapat yang menyebutkan bahwa Balkis memiliki kaki yang berbulu yang merupakan ciri khas makhluk non-manusia. Hal ini menjadi dasar legenda bahwa ia mungkin memiliki darah jin. Beberapa literatur Arab kuno menyebutkan bahwa Ratu Balkis berasal dari keturunan yang tidak biasa. Dalam cerita rakyat Yaman, ia disebut sebagai putri Raja As-Sarahil dan ibunya dari kalangan jin bernama Raihanah. Namun apakah ini benar terjadi ataukah ini hanya legenda yang berkembang dari mulut ke mulut? Fakta atau mitos? Jika kita kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis sahih, tidak ada bukti bahwa Ratu Balkis adalah keturunan jin. Dalam Islam memang disebutkan bahwa jin dapat berinteraksi dengan manusia, tetapi perkawinan antara jin dan manusia masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu mungkin terjadi, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Ratu Balkis adalah hasil dari hubungan semacam itu. Sebaliknya, cerita tentang kaki berbulu atau berbentuk unta lebih sering dianggap sebagai pengaruh mitos dan cerita rakyat. Fakta bahwa Ratu Balkis akhirnya beriman kepada Allah menunjukkan bahwa ia adalah manusia yang memiliki fitrah untuk mengenali kebenaran. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah legenda tentang Ratu Balkis sebagai keturunan jin bisa dipercaya? Atau hanya sekedar mitos yang berkembang dari cerita rakyat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Arus Waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.